Kalau kamu pecinta kartun SpongeBob SquarePants, segala fasilitas yang tersedia di kota Bikini Bottom pasti sudah kamu kenali dengan baik. Salah satu fasilitas yang tersedia di Bikini Bottom adalah sebuah penjara bernama Bikini Bottom Jail. Di beberapa episode, penjara itu diperlihatkan sebagai tempat untuk menampung para karakter yang melakukan kejahatan. Beberapa karakter utama kartun SpongeBob pernah mendegam di penjara Bikini Bottom. Simak videonya, putar intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres, tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. SpongeBob SquarePants dikenal sebagai karakter baik hati yang tak mungkin melakukan kejahatan. Nyatanya SpongeBob pernah masuk penjara sebanyak 3 kali. Pertama kali di episode Life of Crime, ketika ia dan Patrick merasa bersalah karena mencuri balon. Lalu di episode Drive to Tears, ketika ia merobek surat izin mengemudi dan membuang kertasnya sembarangan. Yang ketiga adalah di episode Cave Dwelling SpongeBob harus masuk penjara akibat kekacauan yang dibuat oleh Spongy, makhluk purba yang terlihat mirip dengannya. Patrick Star 5 kali pernah terlihat berada di balik jeruji besi. Alasan Patrick bisa masuk ke penjara terbilang cukup unik. Di episode SpongeBob Meets the Strangler, Patrick menjebloskan dirinya sendiri ke penjara karena berpikiran dirinya adalah Tattletale Stranger yang merupakan seorang buronan. Di akhir episode Good What's His Name, Patrick terlihat berada di penjara tanpa alasan yang jelas dengan Squidward sebagai rekan satu selnya. Bermula dari ingin membeli Krabby Patty eksekutif, Patrick malah berakhir dimasukkan ke penjara oleh para pebisnis yang berpikir jika dia adalah seorang mata-mata di episode The Executive Treatment. Squidward Tentacles. Karena mencuri dompet dari seorang pria bernama Wadzitoya demi mendapat tiket liburan dari Tuan Krabs, Squidward ditangkap polisi di episode Good Old What's His Name. Ia juga pernah ditangkap oleh polisi karena mengaku sebagai William Pencisen di episode Profesor Squidward. Merusak properti pribadi di episode Patrick the Game, Squidward harus menelan pil pahit untuk dibawa polisi menuju penjara. Plankton. Kamu pasti berpikir kalau si Plankton adalah karakter yang terbanyak masuk ke penjara, kan? Nyatanya ia hanya pernah masuk penjara sebanyak 4 kali. Plankton pertama kali terlihat masuk ke penjara di episode Krabby Road karena mencoba mencuri resep Krabby Patty. Plankton merencanakan sebuah rencana licik ketika ia berada di penjara untuk menyerang Krusty Krab di episode Jailbreak. Sayangnya rencana yang sudah disusun sangat matang olehnya itu berakhir dengan kegagalan ketika polisi sudah bersembunyi di dalam brankas milik Tuan Krab yang membuat Plankton kembali masuk ke penjara. Nyonya Puff. Karakter kartun SpongeBob yang paling sering masuk ke penjara adalah Nyonya Puff, yaitu sebanyak 8 kali. Di episode Hall Monitor dan Knowing Time, Nyonya Puff harus menanggung perbuatan SpongeBob yang berada di bawah pengawasannya. Karena perbuatan SpongeBob yang membuat kekacauan, Nyonya Puff harus bertanggung jawab sebagai guru pengemudi yang mendidik si kuning. Di episode No Free Rides, Nyonya Puff yang mencuri mobil milik SpongeBob gak sengaja menabrak mobil polisi yang membuatnya dimasukkan ke penjara. Akibat terlalu sering masuk penjara, pergerakan Nyonya Puff dipantau oleh kepolisian Bikini Bottom. Nyonya Puff juga pernah melanggar kebebasan bersyaratnya di episode Bumper to Bumper. Jadi itulah 5 karakter di kartun SpongeBob SquarePants paling sering masuk penjara.
Berbagai macam kejahatan ternyata pernah dilakukan oleh para karakter kartun SpongeBob yang membuat mereka mendekam di penjara. Mulai dari kejahatan berskala kecil hingga besar menjadi alasan dibalik masuknya beberapa karakter utama di penjara. Dan bagi kalian yang mengetahui tentang SpongeBob SquarePants, silahkan tulis di kolom komentar di video ini juga. Dan jangan lupa subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel saya ini juga. Dan seperti biasa, terima kasih dan sampai jumpa.